Kalau di video kemarin, gue sama Tobi udah menentukan top 5 sepatu basket signature tahun 2021 versi anak basket channel. Maka di video kali ini, gue akan menentukan top 5 sepatu basket under 1,5 juta tahun 2021 versi anak basket channel. Sebelum gue masuk ke urutan nomor 5, gue mau honorable mention dulu untuk satu sepatu basket, yaitu LeBron Witness 6. Kenapa sepatu ini nggak masuk ke list top 5 sepatu basket under 1,5 juta gue tahun ini? Karena setupnya nggak cocok aja sama gaya main gue. Tapi gue yakin untuk beberapa bas kalian pasti, masa sih nggak masuk? Harusnya masuk dong ke top 5. Gila lo, untuk sepatu 1,5 juta ke bawah harusnya masuk tuh bang, karena secara cushioning ya masih terbilang oke, siluet juga keren ya kan, harga juga pas di bawah 1,5 juta. Cuma ya itu doang, karena tidak cocok sama gaya bermain gue. To be honest, gue buru-buru nge-review sepatu itu sebelum gue tutup tahun 2021 ini, karena gue pengen tahu apakah sepatu itu cocok untuk masuk top 5 list gue atau enggak. Ternyata tetap enggak. Deal, you got a goddamn deal. Oke, kita masuk ke urutan 5. Di urutan 5 menurut gue ada Adidas Pro Next 2021. Yep, meskipun sepatu ini secara cushioning standar banget, bounce-nya berasa lebih tipis daripada sepatu-sepatu basket Adidas kebanyakan yang pakai teknologi cushioning bounce. Tapi secara traction menurut gue masih oke. Secara support juga masih oke, dan secara fitnya gue suka banget, dan harganya pun menurut gue sangat amat terjangkau, cuma 1,2 juta rupiah. Meskipun di awal pemakaian sepatu ini berasa nggak enak, tapi ternyata setelah lama-kelamaan gue pakai, ya lama-lama oke juga sih. Nggak yang sampai enak banget, tapi menurut gue masih oke. Dengan harga segitu masih worth lah. Lanjut, di urutan keempat itu ada X-Step J-Lin 1. Sebagai pendatang baru di dunia persepatu basketan, jadi tadinya brand X-Step itu nggak pernah main di lini sepatu basket. Baru tahun ini mereka masuk ke dunia sepatu basket dan langsung menggandeng salah satu NBA superstar dari Asia, yaitu Jeremy Lin. Menurut gua sepatu basket signature pertama mereka ini, dan merupakan sepatu basket signature J-Lin yang pertama juga, sama sekali nggak jelek. Dengan harga retail sekitar 1,4 jutaan kalau di kurs ke rupiah, karena kan di Indonesia nggak ada yang jual nih. Menurut gua fitur-fitur yang dikasih di sepatu ini tuh sangat amat sepadan, bahkan menurut gua bisa jadi lebih baik daripada apa yang sering diberikan oleh brand-brand besar kayak Nike atau Adidas. Dari segi cushioning, menurut gua EVA foam-nya terbilang enak. Tractionnya juga oke. Udah gitu yang sangat amat spesial itu adalah upper materialnya. Itu upper materialnya mewah banget abas sekalian. Dengan harga 1,4 juta di brand-brand besar kayak Nike atau Adidas, lo nggak akan dapet upper material kayak gitu. Itu cuma ada di brand-brand China. Paling yang jadi kekurangan di sepatu ini adalah fitnya. Gue nggak tahu kenapa kalau di brand China tuh susah banget nemuin fit yang bener-bener pas gitu, yang sesuai di kaki gue. Kalau gue downsize takutnya kesempitan, tapi kalau gue nggak downsize juga masih ada ruangan alias agak kegedean, dan biasanya sih gue akalinnya pakai double socks. Kalau udah pakai double socks biasanya sih aman. Kemudian di urutan ketiga ada Nike KD Trey 59. Yang jadi poin plus banget di sepatu ini adalah cushionnya, karena dia memakai teknologi cushion Nike Renew. Buat abas kalian yang udah pernah nyobain teknologi cushion Nike Renew, itu tuh emang cushioning Nike Renew itu yang diciptain sama brand Nike emang asik sih, bener-bener nggak perlu waktu break in, langsung empuk di pertama kali pemakaian, terus juga responsif, impact protection juga ya masih oke lah. Cuma kekurangannya di cushioning Nike Renew ini, dia kurang stabil tuh. Kalau tidak ada kayak dinding penahannya, mungkin kayak dari bahan TPU atau mungkin yang overlap outsole gitu.
Nah, di KD Tray sebelumnya, yang seri-seri sebelumnya yang udah pakai teknologi Nike Renew, itu berasa banget nggak stabilnya. Tapi kalau yang di seri yang ke-9 ini, menurut gue udah lebih stabil. Kemudian secara fit and lockdown juga menurut gue oke banget, true to size, nggak ada masalah heel slip, sisa-sisa ruangan juga dikit banget. Material ya standar lah, tapi juga bukan yang terus berasa nggak enak di kaki, nggak yang kaku gimana gitu. Masih fleksibel, bahan meshnya masih lentur, zero break in time. Paling yang sedikit kurang di sepatu Nike KD Tray 59 ini adalah dari segi traction. Tractionnya kalau untuk di indoor sih oke, nggak ada masalah, tapi begitu dibawa ke outdoor jadi standar aja. Kadang-kadang slip-slip dikit gitu, perlu wipe off sering-sering supaya tractionnya itu nggak berdebu-berdebu banget yang menyebabkan tractionnya jadi licin kalau di lapangan outdoor yang berdebu. Next di nomor 2 ada 361 Degree AG1 alias Aaron Gordon 1. Meskipun sepatu ini kurang cocok sama gaya bermain gua, tapi gua harus akui sih sepatu ini almost perfect dengan harga 1,3 juta doang loh retail price, dan ini sepatu signature loh. Bayangin sepatu signature tapi cuma 1,3 juta, itu murah banget. Fitur-fitur yang ditawarkan tuh menurut gua udah top tier semua lah, udah komplit. Dari segi materialnya oke, dari segi traction juga oke, indoor outdoor, dari segi fit and lockdown juga oke, support juga nggak ada masalah, cushioning apalagi, cushioningnya sadis, enak banget. Secara impact protection itu enak banget selama pakai sepatu itu tuh dengkul tumit gue nggak pernah nyut-nyutan, fresh terus deh, enak banget. Cuma memang setupnya sepatu ini tuh kayak cushioningnya gitu menurut gue kurang responsif untuk main gocek-gocek gitu, berasa sedikit memperlambat gue. Terus juga kayaknya sepatunya saking bulky-nya tuh jadi berasa berat banget gitu, malah membebani kaki. Jadi menurut gue sepatu ini lebih cocok buat pemain basket yang eksplosif, yang nggak banyak gocek-gocek, yang lebih mengandalkan lompat-lompat, ribuan-ribuan undering gitu-gitulah. Lebih cocok sih daripada pemain yang shifty kayak gue yang sering gocek-gocek. Tapi yang seperti gue bilang tadi, dengan harga 1,3 juta menurut gue fitur-fitur yang diberikan tuh bener-bener melebihi ekspektasi lah, melebihi yang seharusnya. Itu harganya seharusnya lebih mahal dari itu sih menurut gue. Dan di nomor 1 untuk sepatu basket terbaik di bawah 1,5 juta tahun 2021 versi anak basket channel adalah Adidas Harden Stepback 2. Ini sepatu ya, meskipun secara cushioning mungkin menurut Abbas kalian biasa aja, tapi menurut gue cushioning bounce-nya Adidas itu underrated banget. Cushioning bounce itu memang butuh waktu break-in yang agak lama. Kalau Abbas kalian pakainya kayak baru 1 hari, 2 hari gitu, mungkin masih berasa stiff, masih berasa keras. Tapi begitu udah hari ketiga, keempat, kelima gitu, wah itu lama-lama makin enak Abbas kalian. Dan enaknya cushioning bounce ini nggak gampang kempes. Kemudian traction yang ada di sepatu Adidas Harden Stepback 2 ini menurut gue juga oke buat main indoor maupun outdoor. Buat outdoor pun durable, bakalan awet. Terus juga secara fit and lockdown gue demen banget, one to one banget. Support juga nggak ada masalah. Harganya juga menurut gue oke banget, 1,4 juta. Bahkan belakangan ini dimana-mana udah diskon 50%. Udah gitu colorway-nya makin cakep-cakep lagi. Aneh ya Adidas ya, udah diskon tapi colorway-nya masih ditambahin terus. Kocak juga tuh. Gue aja nyesel dulu pas review cuma dapet colorway yang basic, yang hitam doang. Sekarang gila, keren-keren banget. Oke, itu dia top 5 sepatu basket under 1,5 juta tahun 2021 versi anak basket channel. Gimana menurut Abbas kalian? Apakah setuju atau enggak? Kalau enggak, tulis di kolom komentar kira-kira yang menurut Abbas kalian harusnya masuk ke list top 5 sepatu basket under 1,5 juta tahun 2021 ini apa? Feel free, mari kita ngobrol-ngobrol di kolom komentar. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus supaya gue makin semangat bikin konten-konten basket selanjutnya dengan subscribe, like, share, and comment. I'm Ferdy Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.